teman-teman, selamat datang kembali di channel Code at Home. Oke, kita langsung aja buka text editornya. Kita lanjut ke pembuatan landing page. Oke, di sini saya udah buka text editornya ya. Sekarang kita bakal lanjut ke pembuatan responsifnya. Oke, sebelumnya coba kita lihat dulu desain Figma-nya. Di sini kita coba masukin image blur-nya. Setelah itu baru kita ke responsifnya ya. Oke, coba kita buat dulu di bagian body sini, di luar dari elemen container. Oke, selanjutnya kita atur posisi dari image-nya ya. Kita buat posisinya absolute. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, di sini udah masuk ya. Kalau kalian perhatiin di belakang ini udah ada image background-nya. Oke, sekarang coba kita naikin sedikit di bagian background blur-nya. Kita bisa pakai top 12. Oke, dia udah turun sedikit ya. Selanjutnya kalau kalian perhatiin di bagian additional passion, di bagian card-nya itu ketutupan background blur-nya. Karena kita belum kasih warna background dari card additional passion. Sekarang coba kita kasih dulu backgroundnya warna putih ya. Kita ke bagian additional passion. Oke, untuk cardnya itu di sini ya teman-teman ya. Dari sini, ini card pertama, card kedua, dan card ketiga. Kita coba di bagian card pertama, kita tambahin BG white. Oke, coba kita lihat. Oke, di sini dia masih ketimpa ya. Oke, sekarang coba kita buat seperti ini. Di bagian pembungkus dari section additional passion kita buat relatif. Setelah itu kita buat z index 10. Oke, di sini dia udah di depan dari background ya, nggak ketutupan dengan background blurnya. Jadi kita bisa akalin seperti itu. Karena background blurnya di sini itu posisinya absolute, jadi dia menimpa elemen yang ada di depannya, seperti itu ya. Oke, di sini bisa kita kasih keterangan dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kalau kita lihat lagi ke bawah, di sini di bagian My Daily Activities ini juga ketutupan ya, ketutupan warna background dari background blurnya. Dan di bagian card additional passion ini juga masih ada yang ketutupan. Sekarang coba kita atur dulu. Berarti di setiap card additional passion kita kasih background white ya, di setiap cardnya. Oke, seperti ini. Coba kita save dulu. Oke, dia udah berada di depan dari background ya. Selanjutnya kita ke card My Daily Activities. Oke, jangan lupa di pembungkus parent utamanya kalian buat relatif z index 10 seperti ini. Setelah itu di bagian cardnya, oke, kalau kita lihat di sini cardnya itu dimulai dari sini ya teman-teman ya. Dari sini berarti kita coba tambahin BG white. Oke, dia udah berada di depan background ya. Selanjutnya kita bisa copy backgroundnya ke card 2 dan card 3. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba cek lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bakal ke responsifnya ya. Oke. Kita bisa klik kanan di sini. Setelah itu inspeksi. Oke, selanjutnya kita bisa pilih yang ini. Sekarang kita mulai untuk mendesain responsif dari ukuran paling besar ya. Karena memang di desainnya itu kita disediakan halaman web atau desktopnya. Jadi kita bakal buat dari desktop, setelah itu menyesuaikan ke mobile. Oke. Oke, kita mulai dari ukuran laptop L atau 1440 pixel ya, width-nya. Oke, coba kita klik di sini. Nah, ketika ukuran 1440 itu landing page-nya itu terlihat masih cukup rapi ya.
Nah, sekarang kita coba kecilin lagi ke ukuran 1024. Sini. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada masalah ketika ukuran 1024 di bagian additional position. Berarti kita coba kurangin spacing di bagian gapnya ya teman-teman ya, di bagian grid. Oke, sekarang coba kita ke additional position. Nah, di sini ada gap 20. Oke, jadi kita bakal terapkan ketika ukurannya itu 1024. Gapnya kita rubah jadi 10. Oke, sekarang coba kita buka dokumentasi Tailwind. Kalian bisa ke bagian breakpoint ya. Setelah itu kalian bisa lihat di sini ada keterangan SM itu ukurannya dimulai dari 640, MD dimulai dari 768 dan seterusnya. Seperti ini ya. Selanjutnya kita bakal mencoba untuk menerapkan di width 1024. Berarti kita bakal buat satu utilities lagi seperti ini. Ketika LG itu gapnya menjadi 20. Oke, seperti ini ya. Ketika LG gapnya menjadi 10. Nah, ketika XL atau di atas LG itu gapnya dikembalikan menjadi 20. Oke, kalau kalian lihat di sini ketika ukuran 1024 dia bakal pakai yang grid gap 10 dan ketika di atas 1024 yaitu dimulai dari 1280 yang berjalan adalah gap 20. Oke, seperti itu ya. Sekarang coba kita save, kita lihat hasilnya. Oke, di sini dia udah sedikit rapi ya teman-teman ya. Sekarang coba kita scroll lagi ke bawah. Oke, di bawah aman. Sekarang coba kita atur spacingnya, padding left ini dan padding right kita buat ketika ukuran 1024 kita kurangin padding leftnya. Oke, kita bisa ke bagian atas di sini ya. Nah, ini untuk style default, belum kita gunakan responsive. Nah, kalau kita mau gunakan responsifnya di posisi LG, berarti kita bisa buat seperti ini ya. Ketika LG itu kita buat padding kiri kanannya itu kita buat 10. Setelah itu untuk PL32 dan PR24 karena kita pakai PX, kita buat dia di atas LG itu ukuran XL seperti ini, XL. Nah, baru dia bakal berjalan sesuai desain yang pertama itu. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya ya. Oke, dia udah mulai sedikit bergeser ke kiri ya. Setelah itu coba kita tes di ukuran 1440. Nah, ketika ukuran 1440 itu paddingnya kembali ke aturan awal yang kita buat di awal ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya coba kita scroll lagi ke bawah. Oke, untuk posisi LG atau 1024 itu udah aman ya. Kita sekarang ke bagian tablet 768. Nah, di sini paddingnya hilang atau 0. Kenapa? Karena kita belum mengatur defaultnya. Oke, jadi untuk mengatur ukuran default dari padding itu kita bisa buat PX 5 atau 10 ya, kita samain dengan yang LG. Jadi untuk seperti ini maksudnya itu ketika PX dari pixel 0 hingga ke LG itu PX-nya 10. Tetapi ketika dimulai dari LG sampai ke XL itu PX-nya 10. Dan ketika ukurannya XL itu dimulai lagi PL-nya dari 32. Oke, kalau kita deklarasiin di atas Excel lagi, dia bakal menyesuaikan settingan responsif kita. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya coba kita cek dulu di bagian sini. Di bagian ukuran 768, nah, dia udah membuat PX 10. Oke, karena kita deklarasikan di sini ya. Oke, selanjutnya coba kita scroll lagi bawah. Nah, di bagian additional position di sini ada masalah. Kita bisa buat dia
menjadi kolom ke bawah ya teman-teman ya. Oke, kita bisa buat seperti ini. Ke bagian additional passion. Nah, untuk call span-nya kita buat dia mengambil seluruh lebar dari parent-nya, yaitu 12. Ketika ukurannya itu 768. Oke, berarti kalau 768 itu kita lihat di dokumentasinya itu dimulai dari MD ya. Berarti di sini kita bisa tandain ya. Di setiap kartnya di bagian call. Oke, ini bakal berjalan ketika ukurannya LG. Dan ketika ukurannya di bawah LG, kita buat call span-nya menjadi 12. Oke, seperti ini ya. Kita buat default-nya aja dulu. Karena nanti dari MD ke bawah itu pasti kita akan menggunakan call span 12. Jadi kita bisa atur sekaligus. Seperti itu ya. Oke, kita save. Kita cek lagi. Nah, di sini dia udah lebar ya, teman-teman ya. Seperti ini. Dan kalau kita ke ukuran 425, nah, dia tetap lebar. Jadi dia tetap ngambil call 12 sesuai dengan parent-nya ya. Nah, ini kenapa masih ada padding, karena kita belum atur di bagian headernya ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita fokus ke 768 dulu. Oke, ini udah kita benerin. Sekarang kita coba tengahin image-nya ya. Oke, berarti kita bisa buat di bagian call span-nya sini. Oke, kita bisa tandain seperti ini ya. Kita bisa buat flex item center. Setelah itu flag call. Setelah itu kita buat justify center. Oke, seperti ini ya. Kita save. Setelah itu coba kita lihat hasilnya. Nah, dia udah berada di tengah image-nya ya. Oke, sekarang untuk melihat pengaruh ke ukuran yang lebih besar, coba kita tes di ukuran 1024. Oke, dia sudah tetap berada di tengah ya. Ketika ukuran 1440 dia masih tetap normal. Oke, berarti kita bisa menggunakan kelas yang telah kita buat tadi ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita butuh menambahkan margin top ketika ukurannya dimulai dari 768. Oke, berarti kita bisa tambahin ya. MD. MT-nya kita buat 10. Setelah itu di atas MD atau LG kita buat MT-nya jadi 0. Kita kembalikan. Oke ya. Kita save. Coba kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ketika ukuran 768. Setelah itu kalau coba kita ke 1024. Nah, di sini ukurannya margin topnya tidak digunakan. Kenapa? Karena kita menggunakan dari LG ke atas itu MT-nya kita buat 0. Seperti itu ya. Selanjutnya kalau kita kembali ke ukuran 425. Nah, di sini margin topnya hilang. Kenapa? Karena kita belum atur default-nya. Nah, kita menggunakan default ketika MD baru margin topnya berjalan. Tapi kalau kita hapus seperti ini, nah dari MD ke bawah itu dia sudah ada style margin top yang kita deklarasikan. Oke, dia akan berubah ketika ukurannya LG. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan yang ini aja. Karena nanti untuk nyeting ke 425 dan ke 320 lebih kecil lagi itu dia bakal otomatis menyesuaikan dengan aturan responsif kita. Seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita kembali ke 768. Oke, selanjutnya coba kita lihat di My Daily Activities. Nah, di sini kita bisa rubah untuk ukuran width dari card Daily Activities ya. Kita buat ukurannya penuh ketika ukuran 768. Oke, kita coba cari cardnya itu ada di sini ya. Dan width-nya ada di sini. Oke, sekarang kita tandain seperti ini. Kalau kalian pakai Visual Studio Code, kalian bisa gunakan Alt, kalian tekan, terus kalian klik di mana kalian ingin merubah codingannya ya. Oke, jadi width 4/5 ini berjalan ketika LG
Dan di bawah LG itu kita buat width-nya full atau width-nya 100% sesuai dengan lebar parent. Oke, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya coba kita ke ukuran 425 karena 768 saya rasa ini udah cukup rapi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke bagian 425. Nah, di sini agak sedikit tricky karena banyak yang harus kita rubah. Yang pertama di bagian header. Oke, di bagian header ini kita buat flag-nya wrap. Seperti ini ya. Jadi ketika elemen parent utamanya atau bodinya itu lebih kecil daripada ukuran elemen yang ada di dalamnya, dia bakal ke bawah. Elemen yang ada di dalam itu bakal ke bawah. Kita bisa gunakan flag dan flag wrap seperti ini ya. Oke, coba kita save. Oke, dia udah ke bawah ya. Oke, selanjutnya coba kita atur untuk spacingnya. Spacing dari listnya ya. Di sini berarti kita bakal gunakan MR14 ini ketika ukurannya SM. Kenapa SM? Karena 425 ini kalau kita lihat di breakpointnya itu di bawah dari SM. Jadi ketika SM atau ketika ukuran 640, nah dia bakal membuat style margin right-nya seperti itu ya. Jadi untuk di bawah SM itu kita bisa buat dia MR-nya coba kita buat 3 atau 4 ya. Seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya mungkin kita bisa kasih margin top 5 atau 3 ya teman-teman ya. 3 aja. Oke, jangan lupa di bagian li yang di sini ya. Kelas MR3. MT3. Selanjutnya ketika di atas SM, MT-nya kita buat 0. Oke, sekarang coba kita lihat lagi hasilnya. Oke, di sini ya teman-teman ya. Udah masuk. Coba kita cek ukuran 768. Dia margin topnya nggak ada ya. Kalau ada margin topnya pasti dia akan sedikit ke bawah dan di sini dia nggak rata. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya coba kita kecilin untuk ukuran teks dari listnya. Ketika ukuran di bawah SM kita set font size dan ketika SM kita pakai aturan defaultnya yang sudah kita atur pada pembuatan website sebelumnya ya. Oke, kalau kita lihat di sini pengaturan teks, ukuran teksnya itu di sini ya, di bagian ul-nya. Jadi semua ukuran teks li itu berada di settingan ul. Oke, kita coba buat seperti ini. Ketika SM kita bakal jalankan style defaultnya dan di bawah SM coba kita kecilin ukuran teksnya menjadi base. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya coba kita lihat di bagian button. Oke, di bagian buttonnya juga untuk ukuran font size-nya ngikutin ukuran parent dari ul-nya. Oke, selanjutnya coba kita atur di bagian jumbotron-nya ya. Nah, ini kan waktu itu kita buat dia flag justify content between. Jadi dia itu berjajar sejajar ke kanan dan ke kiri. Tapi kita bakal buat untuk teksnya ini berada di atas dan image-nya berada di bawah. Oke, kita bisa buat seperti ini di bagian jumbotron sini ya. Kita bisa buat flag kolom seperti ini. Selanjutnya ketika ukuran SM kita kembalikan. Untuk defaultnya itu flag row sejajar ke kanan ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, dia udah masuk ya teman-teman ya. Selanjutnya coba kita atur ukuran dari font size-nya. Sini. Teks kita gunakan 2XL. Berarti yang ini 1XL ya. Karena Hai Ayem dan teks Rahmat Hidayatullah ini lebih besar yang Rahmat Hidayatullah.
Oke, coba kita cek hasilnya. Oke, mungkin kurang besar ya teman-teman ya, sedikit. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita coba pepetin ke kiri. Berarti kita bisa rubah di bagian item centernya ini ya. Di item centernya ini kita buat dia item star. Berarti ini jangan kita hilangkan, kita buat seperti ini. Dan ketika ukuran di bawah SM itu item star. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba atur dulu tinggi dari header atau jumbotronnya, karena di sini kita menggunakan Huscreen ya. Kalau kita lihat, kalau kita ingat di video sebelumnya itu kita menggunakan Huscreen, jadi di bagian elemen editorial passion dia ke atas, agak menabrak dengan elemen image yang seharusnya di kanan dan dia kita buat ke bawah. Jadi kita harus buat seperti ini di bagian Huscreen-nya. Kita buat SM, dia berjalan Huscreen ketika SM. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dia udah lumayan rapi. Selanjutnya kita coba atur ukuran image-nya ini, coba kita kecilin. Kita kecilin ukuran image-nya. Sebelumnya kita coba ilangin dulu untuk end clips-nya ya. Jadi kita bisa tandain di sini di bagian end clips. Nah, untuk ukuran di bawah SM itu nanti kita buat dia hidden, tapi ketika di atas SM kita buat posisinya absolute. Oke, yang untuk defaultnya position display-nya hidden ya, atau display none ya. Oke, coba kita cek. Nah, dia udah hilang. Sekarang kita coba atur untuk width image-nya ya. Oke, coba kita bisa langsung rubah di sini untuk memastikan width yang pas tuh berapa ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita bisa gunakan sekitar 60 ya. Ups. Kita inspect lagi. Coba kita refresh dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita ke bagian image people-nya kita buat, atau kita bisa atur di bagian pembungkusnya aja ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita cuma ngecilin ukuran image-nya, nanti bintang-bintangnya nggak ngikut. Karena dia ngikutin parent dari image. Oke, bukan parent dari image yang ada di gambarnya ini. Oke, jadi kita coba kecilin di bagian sininya aja. Kita coba buat width-nya 50% ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya coba kita buat dia jadi center. Ups. Coba kita buat dia jadi center. Oke, kita belum atur width ketika SM ya. Kita buat auto seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba ketengahin menggunakan left 1/2 atau left 50%, transform min translate x 1/2. Oke, dia udah di tengah ya teman-teman ya. Sekarang kita gunakan transformnya ini, atau
Sekarang kita coba buat untuk mengembalikan tampilannya ketika ukurannya besar. Kalau kita nggak setting, nanti bakal berantakan ketika ukurannya besar. Coba kita cek dulu ya. Nah, di sini ukuran image-nya dia tetap 50% ya. Tuh. Seharusnya tidak seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita cek dulu di codingannya di sini. Berarti kita bisa buat ketika SM itu left-nya kita buat 0. Dan ketika SM translate-nya atau transform-nya ya teman-teman ya. Transform-nya kita buat non. Jadi tidak ada perubahan translate karena transform-nya itu kita buat non. Oke, sekarang coba kita cek lagi. Kita besarin ukurannya. Nah, dia udah kembali besar ya teman-teman ya. Oke, jadi kalian harus lebih perhatikan ketika membuat responsive itu elemen apa yang kalian rubah ketika ukuran mobile, dan kalian juga harus terapkan kembali di ukuran desktopnya seperti itu. Ukuran semula dan ukuran ketika berubah itu seperti apa stylingnya. Oke, selanjutnya kalau kita perhatiin di sini itu end clips-nya itu nggak muncul ketika ukurannya lebih besar dari SM ya. Coba kita cek dulu di bagian end clip. Oke, berarti di sini kita harus tambahin karena dia display non. Jadi ketika dimulai dari SM kita buat display-nya itu apa? Coba kita pakai display block ya. Oke, dia udah masuk ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk mengembalikan nilai stylingnya ketika kalian merubah responsive style dan desktop stylenya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kalau kita kecilin dia udah hilang. Selanjutnya kita kasih sedikit spacing di bagian image-nya sini ya. Oke, coba kita buat seperti ini, MT10. Oke, segini cukup ya teman-teman ya. Atau kita bisa tambahin 14 dan ketika SM kita buat MT-nya 0. Kalau kalian nggak buat MT0 nanti bakal rusak tampilan di desktopnya karena kita nyeting di mobile tapi di desktop nggak kita setting. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Coba kita tes ukuran agak besar. Dia udah menyesuaikan. Oke, coba kita scroll ke bawah lagi. Oke, untuk bawahnya ini udah cukup rapi. Dan di bagian daily activities, ini kita harus buat dia flag-nya itu menggunakan call. Atau image-nya di atas, teksnya di bawah. Seperti itu ya, kita bisa buat seperti ini. Di bagian card ya. Nah, di bagian card ini kalau kita lihat di sini udah flag call. Oops, sorry, tapi kita ke bagian daily activities harusnya ya. Kalau yang di bagian additional passion itu kita konsepnya seperti itu. Kita menggunakan flag call dan kita buat dia rata tengah atau ke kiri, itu terserah kita ya. Oke, kita bakal buat di sini flag call. Oke, jangan lupa dikembalikan ketika SM flag wrap. Flag pro ya. Seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, dia udah berada di atas untuk image-nya. Coba kita tes di ukuran 768. Oke, dia kembali ke flag row. Ini flag row. Kalau kita ke sini, ini namanya flag call. Dari atas ke bawah, ini dari kiri ke kanan. Susunan items yang ada di dalam elemen yang kita buat flag tadi ya.
Oke, selanjutnya mungkin kita coba kecilin ya untuk teksnya. Teks yang ini kita coba kecilin. Coba di sini kita buat teks untuk title-nya itu ketika di bawah SM kita pakai teks LG. Dan untuk paragrafnya ketika di bawah SM itu teks SM. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang coba kita kasih spacing ya untuk padding bottomnya, kayaknya ini kurang spacing. Oke, coba kita kasih spacing di bagian sini ya. Ops, di sini udah kita setting ya paddingnya 3. Tahu, coba kita tambahin deh. SM. Setelah itu di bawah SM kita buat paddingnya 5. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita mau nengahin image, kalau kita mau nengahin teksnya ini, kita bisa buat di bagian teks atau di bagian pembungkusnya ya. Coba kita buat di dalam pembungkusnya. Justify center. Oke, kita undo. Berarti kita harus nambahin di bagian teksnya ya. Oke, di sini saya tandain dulu. Kita langsung tambahin di dalam teksnya. Text center. Oke, selanjutnya ketika SM itu teksnya kita kembalikan ke left. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang coba kita cek ke ukuran 768. Oke, dia udah normal. Oke, udah normal. Selanjutnya coba kita kecilin lagi untuk ukuran layarnya. Kita udah sampai 425, coba kita kecilin 375. Oke, dia udah masih cukup rapi ya teman-teman ya. Oke, coba kita kecilin ke 320. Ini ukuran handphone yang paling kecil. Nah, di sini untuk ukuran handphone yang paling kecil ternyata buttonnya masih bentrok ya teman-teman ya. Kalian bisa buat di sini di bagian listnya. Di bagian list header. Oke, kalian coba buat flex wrap. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika dia numbur dengan elemen yang di dalamnya, tuh kalau kalian perhatiin dia otomatis ke bawah. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita kembalikan ke ukuran desktop. Kita ke inspect lagi. Di sini kita klik lagi. Oke, kita coba cek dulu apakah ada yang rusak ketika kita melakukan perubahan pada responsive mobile-nya. Oke, udah aman ya teman-teman ya. Sekarang coba kita cekin lagi satu-satu di bagian ukuran 1024. Oke, udah cukup aman. Ukuran 768 sudah cukup aman. 425 aman. Untuk pembuatan landing page-nya saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. See you next video.